Saya mengadu pada guru Waki tentang mutu hafalanku yang buruk. Maka ia mengarahkan agar aku meninggalkan maksiat. Ia berkata, "Ketahuilah, ilmu adalah kemuliaan, dan kemuliaan Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat." Secangkir khamar, kurasakan kelezatannya. Cangkir-cangkir selanjutnya seakan-akan hanya obat penawarnya. Maksiat yang aku lakukan hanya obat penawar, sekaligus penyakit. Sebagai peminum khamar, yang minum khamarnya sebagai penawar. Saya melihat dosa-dosa mematikan hati. Jika kecanduan berbuat dosa, ia akan menghinakannya. Melepaskan diri dari dosa adalah kehidupan bagi hati. Dan menentang dosa-dosa adalah lebih baik. Tidak ada yang merusak agama melainkan raja-raja dan para pendeta yang jahat. Benarlah perkataan seorang pujangga. Jika kamu berada pada suatu nikmat, maka jagalah, karena dosa akan menghilangkannya. Jagalah nikmat itu dengan Tuhan manusia, karena ia sangat cepat siksanya. Jauhilah kezaliman sekuatmu. Bepergilah dengan hatimu ke penjuru dunia, agar kamu melihat bekas-bekas siksa orang yang berbuat zalim. Itulah tempat tinggal mereka yang menjadi saksi perbuatan mereka. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi mereka daripada kezaliman. Dan itulah yang meluluhlantahkan mereka. Berapa banyak kebun yang mereka tinggalkan, dan istana-istana, dan yang akhirnya menjadi bencana besar. Mereka masuk neraka jahanam, dan mereka menghilangkan nikmat-nikmat apa yang mereka dapatkan bagaikan mimpi. Ia mengutamakan Allah dengan kesetiaan dan pujaan, dan ia memalingkan diri dari hal-hal yang mendatangkan kecelakaan dan pelaku. Kita lakukan dosa demi dosa, sementara kita berharap tinggal di surganya yang maha pemberi nikmat yang kekal. Padahal kita tahu bahwa dua bapak ibu kita, Adam dan Hawa, keduanya keluar dari kerajaan surganya hanya karena satu dosa. Wahai Tuhanku, aku disuruh mengucapkan di saat aku sudah lelah. Di mana jalan menuju tempat buang air yang ada pancurannya? Seorang pujangga menyindir orang-orang seperti ini. Wahai orang yang merasa aman dari perbuatan buruk, apakah Anda sudah memiliki tanda tangan jaminan hidup Anda? Anda memadukan dua kesalahan sekaligus, yaitu merasa aman dan mengikuti hawa nafsu. Salah satu saja membinasakan seseorang, sementara orang-orang muhsin, pelaku kebaikan, menempuh jalan dengan penuh ketakutan, bukan merasa aman. Dan Anda tidak menempuh jalan yang mereka tempuh. Anda menaburkan benih kebodohan dan berbuat melampaui batas. Lantas, apa yang Anda petik saat musim panen? Inilah perilakumu. Dan yang paling heran adalah kezuhudanmu, keenggananmu dengan tempat tinggal yang kekal, dan lebih memilih kehidupan yang segera engkau tinggalkan. Demi Allah, kalau begitu Anda bodoh, atau Anda tertipu dalam jual beli, karena akan menemui penyesalan segera. Sungguh suatu pandangan yang menakjubkan dari hati yang bercahaya. Hampir saja setan terbakar karena cahayanya. Apakah hati semacam ini sama dengan hati yang gelap, yang hawa nafsunya menyimpang, dan setan telah menjadikannya sebagai negerinya? Jika tiba pagi hari, hati ini memberikan salam penghormatan kepada pemiliknya. Saya menjadi jaminan bagi yang tidak bahagia di dunia dan akhirat.
Saya temanmu di dunia dan di padang mahsyar. Dan kamu menjadi temanku di setiap saat. Jika aku berada dalam kesengsaraan, maka engkau bersama dalam kesengsaraan dan kehinaan. Seandainya bukan karena banyaknya orang yang menangisi di sekitarku, karena saudara mereka yang terbunuh, niscaya aku akan bunuh diri. Mereka tidak menangisi kepergian orang seperti saudaraku, akan tetapi jiwaku tetap terkibur karenanya. Hai Sakhir, aku tidak akan melupakanmu hingga aku meninggalkan kehidupanku dan masuk kuburku. Dengan zat-zat penjaga kesehatan, tubuhmu sehat, karena takut ada penyakit yang akan datang. Maka seharusnya Anda menjaga diri dari perbuatan maksiat karena takut kepada Sang Pencipta. Semua bencana itu bersumber dari pandangan. Seperti api besar itu bersumber dari percikan bunga api. Betapa banyak pandangan yang menancap dalam hati seseorang, seperti panah yang terlepas dari busurnya. Selagi seseorang memiliki mata, berasal dari sumber matalah semua merabanya. Mudah beban melakukannya, dilihat pun tak berbahaya. Tapi jangan ucapkan selamat datang pada kesenangan sesaat yang kembali dengan membawa bencana. Kapan saja engkau melemparkan pandanganmu dari hatimu, suatu hari engkau akan merasakan kepayahan karena melihat akibat-akibatnya. Kamu akan melihat siksa yang kamu tidak mampu melihat keseluruhannya, dan kamu tidak akan bersabar melihat sebagiannya. Wahai orang yang melihat yang haram, tidaklah pandangannya dilepaskan sehingga ia jatuh mati menjadi korban.